teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman semuanya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini teman-teman bersifat general reading dan juga fun reading, yang mana bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Ya, bisa juga ini adalah energi vice versa, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang kamu fokuskan di pembacaan ini. Mohon dukungannya ya untuk subscribe channel ini. Kita lihat energi seseorang saat ini kepadamu, energi seseorang yang berdealing dengan kamu atau yang pernah dekat dengan kamu seperti apa saat ini. Berarti sekarang jomblo dong kalau pernah dekat. Ada Sagittarius, lalu ada Moon, dan ada Water. Wow, oke. Oke. Terlepas bagaimana saat ini kondisi kalian dan untuk siapa saja yang hadir di channel ini, ada tarikan energi pesan ini untuk kamu dengar, kamu ketahui tentang seseorang ini ya, yang pernah dekat atau masih berdealing sama kamu hingga saat ini, atau memang dia adalah seorang pasanganmu yang sudah menikah saat ini bersama dengan kamu, tetapi ada sesuatu hal yang mungkin belakangan ini kamu merasakan perubahan dari dia, dan seseorang ini memiliki hubungan khusus. Ya, ada seseorang yang mempunyai hubungan khusus di sini ya dengan kamu. Saat ini energinya begitu kuat, sangat kuat. Dia sedang merindukan kamu, sedang berapi-api ya, bergejolak gairahnya, membara hasratnya ya, saat ini teringat kamu. Jadi kalau dia tuh lagi ingat kamu, dia lagi kebayang kamu, tuh kayak hormon seksnya tuh naik ya, kayak berubah, ada getaran yang hebat yang dia rasakan di dalam dadanya, yang membuat hatinya itu nyaman dan lebih bahagia dari biasanya ya. Pas lagi keingetan kamu nih, muncul ya hormon tersebut. Jadi si otaknya itu stimulus mencari perangsang yang membuat jiwanya bahagia dan menyalurkan ke seluruh tubuhnya, sehingga dia merasa kayak nyaman banget, kok hari ini kayak enak banget dirasa di dalam hati gitu. Itu stimulus otaknya ya yang nyari perangsang. Dia mencoba untuk mengingat semua perjalanan ya, kisah di antara kalian yang telah kalian lalui bersama, dan seperti kayak ngerasain membara panas hangatnya kamu tuh kayak masih terasa nyata banget gitu ya di dalam energinya dia gitu. Jadi meskipun mungkin saat ini kamu lagi deket tapi tidak sedang bersentuhan, tapi dia kayak ngayal, mungkin dia lagi rebahan, lagi sambil menutup mata ngayal gitu. Dia walaupun kamu di dekatnya nggak disentuh, tapi dia ngerasain nyata sedang membelai kamu, sedang menyentuh kamu, sedang memeluk kamu, seperti itu ya. Ini permainan otaknya ya. Aku rasa dia punya keinginan ya, karena rasa rindunya ini punya keinginan untuk hal yang membuat dia bergairah saat ini. Entah teman-teman mikirnya kemana, tapi aku juga mikirnya ke sana. Oke, di sini ada energi water dan moon, yang artinya bahwa seseorang ini lagi baper parah ya. Perasaannya bergonta-ganti, kadang seneng, kadang kadang suntuk, kadang boring, suntuk sama aja nih Mas Mada ya, sedih, baperan, gelisah kayak gitu loh ya, nggak enak hati, nanti kadang berubah lagi gitu ya. Dan di sini juga ada energi moon ya. Oke, kita simak energi yang dia rasakan saat ini. Ada kesedihan dalam jiwanya teman-teman ya. Ada kesedihan yang muncul karena merindukan kamu. Merasa kehilangan kamu kah saat ini? Atau memang kalian saat ini sedang ada jarak ya, padahal mungkin kalian sedang menjalin hubungan yang serius, atau memang sudah menikah, tapi ada satu hal yang membuat kalian saat ini nggak saling bicara ya. Energi seseorang ini
lagi kangenin kamu, masa-masa dimana kamu pernah romantis sama dia, ya. Energi ini muncul dalam situasi yang sebenarnya dia juga lagi santai, ya. Lagi enggak ada pengen ngomel, pengen dimanja, enggak ada, ya. Tapi tiba-tiba aja muncul di dalam benaknya, di dalam energi dia, ya, yang dia rasakan ini dalam waktu yang singkat. Jadi keinginan begitu tuh kayak cuman pas di enggak lama gitu ya, waktunya cuman singkat aja, kayak, "Ih, kok kepengen begini ya? Kok begini gitu ya?" Kayak gitu ya, teman-teman ya. Dan cenderung dia bisa mudah mengatasi hal ini. Ya, meskipun begitu perasaan atau energi dia ini bikin dia bingung sebenarnya di sini ya. Karena dia juga ada kayak sampai mungkin, keluar air mata ya, karena bener-bener kayak membara keinginannya itu ya, terus sulit mungkin untuk, didapat gitu ya, mendapatkan, eee, kenikmatan itu karena mungkin suatu hal yang sedang terjadi. Karena di sini ada energi moon ya, yang melapisi hubungan ini. Ada sedang, merasakan diselimuti oleh kesedihan ya. Lalu dia merasakan lagi saat rindu sama kamu, perasaannya memang hangat tiba-tiba ya. Nah, hangat tiba-tiba hadir tanpa alasan yang jelas ya. Dia merasakan, bahagia dan merasakan lebih nyaman dari sebelumnya. Seperti tadi di awal aku bilang ya, muncul ingatan tentang kamu, tiba-tiba bahkan belakangan ini teringat pada kamu terus, ingat tentang momen-momen, indah yang pernah kalian lalui bersama. Muncul gitu aja ya, mungkin di sini, hubungan kalian ini sangat kuat ya, walaupun mungkin lagi berantem, lagi marahan, atau memang lagi nggak ada masalah apa-apa, lagi santai aja. Tetapi dia kayak nginginin kamu menjadi sosok yang apa yang dia inginkan hanya dia bisa hayalin gitu ya. Mungkin dia ngomong langsung ke kamu untuk berubah menjadi apa yang dia pengen, tapi kayaknya dia gengsi atau males untuk bicara ya. Jadi dia ngomong dari batinnya, seakan-akan kamu adalah sosok yang dia inginkan, langsung dia kayak ngayal gitu ya di sana. Seakan-akan ada ikatan emosional dan batin di dalam hayalannya dia ya, di dalam intuisinya dia. Dia juga di sini ya teman-teman, kayak sering kemimpiin kamu nih. Ini bagi orang yang jauh ya, yang nggak dalam satu, belum menikah nih. Bisa jadi orang ini tuh ngimpiin kamu, ya, terus pas kebangun perasaan dia jadi kayak, kok kangennya jadi lebih dalam ya, jadi kepengen kayak bener-bener tadinya cuman inget doang, kok tiba-tiba beneran kayak kangen pas udah dapet mimpi, ya. Tuh, terasa nyata dan berkesan indah banget gitu mimpinya, dan menyenangkan hati kamu pas bangun. Nah, ini dia nih ya, yang bikin dia akhirnya bergejolak hasratnya ya, ingin segera atau pingin ada kontak komunikasi dengan kamu. Ini kalau yang LDR ya, tapi kalau untuk orang-orang yang sudah tidak komunikasi nih, dia nanti bakalan stalking kamu ya, atau menurut prediksi aku pasti dia akan mencari pesan terakhir kalian bicara, tapi yang menuju ke arah tentang hal-hal yang mesra ya. Kita lihat lagi seperti apa saat ini ya, yang dia lakukan. Seperti apa saat ini, tuh kan ada energi Capricorn juga ya. Oke, jadi memang orang ini kayak punya ambisi ya, kalau kepingin tentang apa yang dia inginkan tuh harus dapet gitu ya. Jadi pasti dia kecarian kamu, dia cari fotomu bisa jadi, atau barang-barang yang pernah kamu kasih ya, buat dia kurangin hasratnya supaya enggak tertarik melakukan komunikasi atau pendekatan. Kalau orang ini termasuk orang yang sudah putus hubungan dengan kamu ya, lama banget gitu, tapi dia cara menguranginya itu dengan ya bisa lihat foto kamu ya, untuk mengurangi hatinya menghubungi kamu. Nah, yang dia lakuin nih pas udah ngerasa kayak gini, yang udah
dia rasain sekarang kayak gini, apa yang dia lakuin terusnya ke depan. Oke, tuh kan dia pengen ketemu ya, pengen melakukan hal yang pernah kalian terjadi ya, saat waktu mungkin masih hubungannya romantis, masih dalam keadaan baik-baik aja. Ya, ini sepertinya ditunjukkan kepada seseorang yang mungkin saat ini sudah berpisah ya, kalau aku lihat di sini ya, sudah terpisah hubungan kalian. Oke, kita simak. Dia pasti ngecek nih sini nih ya. Dia pasti ngecek gitu ya, pesan kalian. Ya, terakhir kalian ngobrol tuh apa yang aku bilang tadi. Ya, pasti dia akan mencari stimulus gitu ya, atau rangsangan otaknya untuk membangkitkan keinginannya itu. Dia mencari entah itu barang yang pernah kamu kasih, atau ya, atau foto kamu masih dia simpan, atau obrolan terakhir kalian dia masih juga simpan. Ini dia sering lihat jikalau dia tiba-tiba teringat kamu dan bangkit hasrat seperti ini. Ya, dorongan dia seperti kayak apa ya, ingin lebih mengetahui keadaan kamu yang sekarang-sekarang. Jadi dia ngecek itu karena oh, pengen tahu nih sekarang kamu kayak mana. Jadi kalau kamu udah berubah mungkin akan turun hasratnya ya. Tapi kalau mungkin kamu lebih glowing atau kamu lebih dari sebelumnya saat kamu belum berpisah dengan dia, bisa jadi dia terpacu ya adrenalinnya untuk memikirkan kamu ya, untuk berhayal seakan-akan bisa bermesraan dengan kamu kembali. Lalu ada perasaan dia yang resah gelisah di sini ya, rindu padamu ya. Mungkin melihat kamu dari sebuah karya, foto ataupun tulisan membuat dia itu kayak lemah ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia juga teringat apa yang pernah dia lakukan kepada kamu di sini. Jadinya yang tadinya lagi berhasrat tanpa alasan jadi bersedih, lemah, dan banyak kayak merenung, melamun, melihat terakhir kali dia melakukan sesuatu kepada kamu. Jadi ada perasaan tidak enak, tidak nyaman di sini ya. Dan energi dia menarik getaran ke semesta untuk mengirim tanda pada kamu nih. Pasti kamu juga ada yang ngerasain kangen sama dia atau tiba-tiba keinget sama dia. Karena perasaannya setelah dia mungkin ya tidak sengaja membaca sebuah pertengkaran ataupun ada tulisan kamu yang membuat dia mengingatkan kesalahan dia, ini hatinya perih sekali ya. Karena mungkin ucapanmu di dalam kalimat terakhir saat kalian komunikasi ya, kalau bukan by phone ya, atau mungkin dia punya sebuah gambar atau fotomu, itu membuat dirinya sakit. Ada seberkas cahaya asik ya, yang membuka batinnya bahwa saat itu, saat dulu dia pernah menyakiti kamu. Jadi di sini di kartu ini tanda bahwa dia ini terluka batinnya. Jadi selain dia kangen sama kamu, dia juga merasakan kepedihan, kesedihan, kecewa ya. Karena mungkin dia pernah salah ya dalam berlaku kepada kamu dalam hubungan ini. Oke, di sini ada Nine of Wands, bahwa hingga sampai detik ini teman-temanku semuanya, energi dia tuh kayak masih nunggu kamu. Ya, masih seperti menunggu kamu. Entah ini siapa ya. Kalau aku lihat di sini kamu sudah memiliki pasangan. Ya, jadi mungkin seseorang ini menunggu kamu jomblo. Ya, kalian berpisah karena kamu sudah punya pasangan. Di sini, tapi dia masih menunggu kamu energinya. Karena dia
mungkin hingga detik ini tidak menemukan ya sosok yang bisa menggantikan seperti kamu. Di sini sangat berat energinya karena dia harus bertarung dengan seseorang yang ada di samping kamu. Di sini dia tidak bisa melewati pagar ini, pagar pembatas yang mana kamu sudah milik orang lain. Jadi dia tidak bisa bergerak ke kamu, berkomunikasi ke kamu. Dia cuma bisa berhayal seakan-akan kamu dekat dengan dia, seakan-akan energinya kamu sedang berada di samping dia. Ya, karena resah dan juga nggak enak hatinya di sini ya. Intuisinya dia ini kayak menampilkan seakan-akan diri kamu itu memang ada gitu di samping dia, ya. Terus di sini juga intuisinya menampilkanmu sangat kuat. Ternyata kalau aku bisa lihat seseorang ini dia punya kepekaan terhadap perasaan ya, dia bisa tahu nih apa yang sedang kamu rasain. Jadi ya, kan stimulasi otaknya itu kan terus mencari rangsangan ya, karena keinginannya ini yang besar, yang tumbuh terus berapi-api ya, keinginan dia yang menggebu-gebu untuk memenuhi hasratnya dia, ada kerinduan, ada dia menghadirkan bayanganmu seakan-akan ya dia bisa menikmati atau bersenang-senang dengan kamu ya, dengan menggunakan intuisi atau pikirannya dia ya. Di sini ada seperti sensasi teman-teman yang dia rasakan seakan-akan kehadiranmu ada sensasi kehadiran yang tak terlihat ya, tapi nyata, sangat nyata, merasa bisa mencumbui kamu gitu, mencium kamu, memeluk kamu, dan di sini merasakan hangat dari perhatian kamu ya tuh. Meskipun perasaan dia ini sulit ya dijelaskan, namun kehadiran energimu ini adalah nyata untuk dia dan sangat terasa oleh dia di saat dia sedang berada di energinya yang sekarang yang tadi aku bilang ya, sedang berhasrat, tumbuh rindu, tumbuh keinginan untuk mengejar kamu, tetapi dia tidak sanggup karena di balik pagar itu ada mungkin dialah ya pasangan kamu yang sekarang. Oke, kita lihat lagi di sini hubungan kalian secara kedepannya gitu ya. Hubungan kalian ini akan seperti apa? Hubungan kalian ini akan bagaimana nanti ya? Tapi kalau aku lihat di sini ya, hubungan kalian ini kalau dipahami ada ikatan batin yang kuat ya, ada ikatan batin yang kuat. Di sini ada intuisi dia loh ya. Entah mungkin memang kalian berdua ini mengalami kisah ini karena memang ada unsur energi dari spiritual, atau memang kalian berdua sama-sama bekerja pada bidang spiritual ya. Maksudnya memang pekerjaan kalian tuh memang berada di ranah paranormal gitu ya, atau hal yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib gitu ya. Dan kita lihat lagi energinya ya, tapi kayak kalau aku lihat di sini kan si energi dia tuh kayak sedih ya, melamun, kayak kalau ini adalah perempuan dia pasti udah menangis di sini karena rindunya udah membara di dalam hati, terus nggak bisa ngejumpain seseorang itu, mau udah punya pasangan ya. Kita lihat teman-teman di sini seperti apa. Pack of Wands. Dia pengen mendatangi kamu ya. Six of Cups. Menunggu, masih menunggu kamu. Bernostalgia, selalu mengingat
kisah kalian yang terakhir ya. Di sini ada Queen dan Seven of Wands. Oke. Hubungan ini sudah terpisah ya, teman-teman. Sekali lagi, mungkin entah karena terhalang jarak, putus hubungan karena memang ada pasangan, atau bahkan memang salah satu dari hubungan ini ada yang sakit gitu, sakit keras gitu ya, harus menyudahi hubungan ini, ataukah memang sudah tiada gitu di dalam kehidupan dunia ini ya. Dan ini yang menyiksa dia saat ini ya, betul-betul menyiksa keinginannya ini, karena ingin sekali memenuhi hasratnya agar padam ya. Kita lihat untuk penebaran yang kartu berikutnya, yang menyebabkan saat ini otaknya nyari-nyari rangsangan supaya sampai pada tingkat kepuasan gitu ya. Ini kan kalau aku lihat memang rindunya nggak sering, tetapi ini memunculkan reaksi seperti ini ada pada diri dia ya. Dan aku lihat di sini teman-teman, ya kadang dia juga di sini mungkin merasa tidak perlu melakukan sesuatu, cukup memikirkan kamu, cukup di dalam intuisinya atau hayalan otaknya ya, atau hayalan batinnya, seakan-akan dia menjumpai kamu, seakan-akan dia bisa bersatu dengan kamu ya, seakan-akan dia melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan ya, seperti saat sedang dulu pernah kalian bersama ya. Rasa rindu dia ini muncul seperti orang yang kecanduan gitu teman-teman ya. Bahkan masih sampai detik ini dia nunggu kamu teman-teman, nostalgia ya, selalu keinget-inget momen-momen indah saat bersama dengan kamu. Tuh dia tuh kayak nggak bisa ngebuang ya kenangan-kenangan yang pernah kalian jalani, pernah terjadi di antara kamu dan dia. Ini yang bikin dia tuh kayak sulit move on dari kamu ya, move on aja nggak bisa dia ya. Tapi dia di sini memang kadang tertawa teman-teman ya, karena mungkin apa ya, dia keingat kejadian lalu di antara kalian, atau dia pernah lakuin apa yang bikin dia ngerasa konyol gitu ya di hubungan kalian dulu. Itu dia kadang ketawa, kadang berhasrat, kadang sedih ya, tergantung pada saat rindu itu dia lagi kepingin apa atau rindu lagi kenapa gitu ya. Oke, di sini ada Seven of Wands ya, dia pingin berusaha untuk bisa terkoneksi ke kamu ya, bisa terhubung lagi ke kamu, dan dia juga sedang mencari tahu bagaimana saat ini keadaan kamu, bagaimana saat ini situasi yang ada pada diri kamu setelah memang cukup mungkin menurut dia aman, menurut dia gak bisa ditemui, bisa dihubungi, mungkin dia akan melakukan hal tersebut karena hingga detik ini dia pun juga tahu kamu bukan orang yang sendiri gitu. Jadi dia harus berhati-hati di sini melakukan tindakan apapun ke kamu, karena nanti ini akan bermasalah ke kamu. Dia nggak mau kamu sampai terlibat kasus atau dikasuskan oleh pasanganmu, atau terjadi masalah pada kehidupan kamu yang sekarang. Di sini dia menahan untuk tidak melakukan hal apapun di keadaan dia saat ini, yang mana dia sedang merasakan rindu sama kamu ya. Ada Queen of Coins ya. Kalau aku lihat di sini memang orang ini tuh kan apa ya, sepertinya memang juga tidak bisa mendekatimu, mungkin karena dia juga mungkin mantan ya. Mungkin karena mungkin dibatasi oleh ibumu ya, tidak boleh mendekati kamu lagi karena sudah menyakiti kamu gitu ya. Tidak boleh, mungkin cuman alasan ngejenguk anak juga nggak boleh ya, karena mungkin kamu di sini dulu seperti apa, dipermainkan, disakiti. Jadi ibunya ini ya melindungi kamu dari si dia yang mencoba-coba untuk mendekati kamu. Dia selalu ngontrol kamu, atau bisa jadi seseorang ini adalah kamu ya. Saat ini dia mungkin
tidak akan melakukan sesuatu yang membuat kamu nanti akan terkena masalah dan dampaknya akan besar kepada kamu dan kehidupan kamu saat ini, karena dia itu juga sangat sayang sama kamu hingga sekarang, dan dia takut kamu nanti menderita karena kamu sekarang udah punya anak. Mungkin kamu juga sudah apa ya, takutlah mental kamu terganggu gitu ya, karena ulah dari dia nggak mau melakukan hal tersebut ya. Dan kita lihat lagi untuk kartu terakhirnya ada Death ya. Secara energi dia memang sudah akan melepas teman-teman ya, sudah akan melepas kamu. Tapi di sini memang dia akan berubah menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya ya, menjadi orang yang waspada dari sebelumnya. Ini orang bakal terus kayak kepoin kamu kalau di saat-saat dia lagi kangen teman-teman. Tetapi dia tidak akan melakukan yang namanya ngejalani hubungan ini kembali, karena dia tahu kamu mungkin sudah ini ya, sudah baik-baik meminta untuk tidak diganggu, atau memang di sini dia masih sering datangin kamu karena ada anak ya, yang kalian mungkin hasil dari pernikahan kalian atau hubungan kalian ya. Jadi dia selalu ingin nengok, tapi pas nengok dia tergoda sama kamu gitu ya. Di sini dia tidak akan melakukan hal apapun karena dia tahu kalian sudah terpisah, kalian sudah berbeda, makanya dia sekuat tenaga gitu ya, sekuat tenaga menggepalkan tangannya untuk tidak menggoda kamu, untuk tidak merayu kamu, seperti itu ya teman-teman semuanya. Seseorang ini adalah orang yang pernah dekat atau pernah jadi pasanganmu ya. Kita cek yuk, ini zodiak dari siapa saja. Ada Pisces, ada Capricorn, Pisces ya, ada Scorpio, Pisces, Cancer, Sagittarius, ada Libra, Pisces. Ini ada Scorpio, lalu ada Capricorn, Leo, ada Pisces, dan ada Leo. Ini bisa Leo, bisa Sagittarius ya. Jadi ini mungkin sesuai dengan temanya ya, dia merindukan kamu. Tapi rindunya di sini membangkitkan hasrat birahinya muncul ya. Dan itu terkenang akan masa yang pernah kalian lalui, ada kenangan indah tuh, romantis, yang membuat dia sampai detik ini belum bisa melupakan peristiwa itu atau kenangan indah tersebut ya. Dan kenapa zodiaknya aku jadi pengen ngekek ya? Ya nggak apa-apa ya, karena emang zodiak tersebut kan sudah itu ya, sudah nominasi adalah zodiak terhot. Ada Libra lagi ya kan, terus ada Pisces lagi ya, aduh, terus Agi ya di Sagittarius yang wow, sama Leo ya, yang punya apa sih, tingkat hasratnya tinggi. Bukan hanya itu yang tadi aku sebutin ya, zodiaknya tuh memang ke dalam kategori zodiak yang punya nafsunya gede. Teman-teman semuanya, jangan berpikir negatif di pembacaan ini, oke? Ya, dan ini dia inisialnya, mungkin ada nama kamu atau mungkin ada inisial dari nama dia ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like videonya teman-teman ya. Bantu supaya cepat berkembang dan terus bikin video. Kita lihat lagi ada huruf apa aja. I, M, R. Oke, ada satu lagi. Teman-teman bisa lihat kah? Oke, I, M, R. Dan ada huruf A-nya di sini aja deh, supaya teman-teman bisa terlihat. Nah, ya. Seperti itu pembacaannya. Terima kasih sudah menonton. Jika suka silahkan like dan terus berjalan keluar teman-teman. Kalau memang masa lalumu ini ya tidak memberi peluang keberuntungan untukmu ya, jangan menaruh beban di sana jika tidak dapat membawamu
ke dalam kebahagiaan. Alasan kenapa bacaan ini ditemukan sama kamu atau muncul dalam pembacaan di channel ini adalah mungkin semesta ingin memvalidasi semua itu ada di dalam kehidupan kita di bumi ini ya. Dan kita harus saling menghargai, menghormati setiap individu atau orang yang mengalami konflik seperti ini. Untuk kita jadikan pelajaran, untuk kita ambil hikmahnya dan ambil ilmunya ya, agar kita bisa terhindar, tidak terjerumus ke dalam rasa sakit yang berkepanjangan karena peristiwa atau hubungan semacam ini ya. Pesan ini juga disampaikan untuk orang-orang yang berasumsi yang buruk ya terhadap sebuah bacaan atau tentang seorang manusia yang mengalami hal ini ya. Kalau kita mau berpikir lagi, tidaklah buruk ya seperti ini di dalam hidup ada. Tuhan mengadakan hal seperti ini ya. Sebagian orang mungkin mengalami karena memang mendapati keberkahan. Jadi kalau kita mau ambil hikmahnya, orang-orang yang mengalami ini mendapat keberkahan yang cukup besar ya, yang berlipat. Kenapa? Tidak semua orang mampu loh berada di posisi ini ya. Setelah teman-teman mampu belajar dan memahami makna yang terkandung dalam ujian ini ya, lambat memang sembuhnya, namun pasti akan sembuh dan akan berjaya ya, dan akan lebih dari semula, akan lebih bagus, lebih makmur, lebih bahagia. Oke, swahe swahe swahe. Thank you. Mohon maaf teman-teman jika ada hal yang kurang berkenan dalam pembacaannya. See you next time. Dah.